Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan 10. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, tapi sebelum mulai ke materi, Bapak harap kalian terus semangat ya dalam pembelajaran walaupun secara online. Nah, jadi dalam belajar online ini dituntut untuk belajar sendiri gitu. Jadi kalau ingin menguasai suatu materi di dalam perkuliahan berarti harus mempelajari lagi. Jadi jangan terpaku dengan materi yang diberikan dari dosen. Nah, jadi ibaratnya dosen itu memberikan pengantar gitu. Apa sih memberitahu apa sih yang harus dipelajari gitu. Nah, jadi yang 60%-nya kalian harus mempelajari lagi, harus mencari lagi gitu dari berbagai sumber, dari internet, dari buku, dari manapun gitu. Sebenarnya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan hampir semua bahasa pemrograman tingkat tinggi melibatkan fungsi di dalam kaidah struktur kode bahasa yang digunakan. Nah, fungsi keberadaannya memiliki peran yang sangat signifikan karena dapat mempersingkat penulisan program dan dapat meningkatkan kualitas struktur program sehingga lebih modular serta mudah dipahami. Nah, di sini untuk definisi atau pengertian fungsi adalah semua modul program yang memberikan atau mengembalikan sebuah nilai yang bertipe sederhana ya, baik integer, real, boolean, dan string sudah didefinisikan dan mengembalikan hasil yang telah diproses. Nah, dengan adanya fungsi, jadi program itu lebih kelihatan rapih gitu. Jadi mudah dipahami dan lebih terstruktur. Nah, karena dengan adanya blok fungsi, maka ketika di dalam program secara keseluruhan ternyata ada proses yang serupa lebih dari satu dengan blok fungsi yang sudah dibuat, tidak perlu membuat ulang. Jadi cukup menggunakan blok fungsi tersebut dengan cara memanggil nama fungsi tersebut tanpa harus menulis kode kembali. Itu jadi kalau fungsi itu udah ada bawaan dari editornya atau kita bisa buat sendiri. Kemudian untuk deklarasi fungsi dalam algoritma, jadi deklarasi fungsi dalam algoritma adalah aturan penulisan kode algoritma untuk blok fungsi. Ya, deklarasi fungsi dalam algoritma biasanya sangat tergantung sekali dengan pendekatan bahasa pemrograman yang akan mengkonversinya. Nah, untuk pendekatan ke dalam bahasa pemrograman, jadi seperti Pascal ya, deklarasi fungsi biasanya dimulai dengan kata function gitu. Jadi hampir semua bahasa pemrograman gitu ya, untuk fungsi itu nah biasanya diawali dengan function atau fungsi. Di sini untuk contoh fungsinya itu ya f dan h. Itu nama fungsinya. Nah, sedangkan x dan y adalah parameter fungsi. Jadi nilai yang diberikan oleh fungsi tergantung dari masukan parameternya. Nah, untuk nama fungsi bisa disesuaikan pada umumnya diberi nama sesuai dengan kegunaannya dari blok fungsi itu sendiri. Sedangkan yang ada di dalam kurung itu adalah parameter ya. Jadi fungsi harus mengembalikan sebuah nilai dari pengolahan data atau proses fungsi. Nah, perintahnya biasanya, untuk kode perintahnya adalah return. Nah, untuk aturan penulisan fungsi, nah nama fungsi memiliki aturan penulisan khusus gitu ya. Yang pertama, tidak boleh diawali oleh angka. Nah, kemudian tidak boleh mengandung spasi. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan keyword dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, kemudian parameter fungsi dalam algoritma. Nah,
Parameter fungsi adalah variabel yang dilewatkan ke dalam fungsi. Nah, jadi ketika fungsi dibuat, parameternya sifatnya opsional. Boleh ada atau bisa diubah-ubah. Atau proses yang dijalankan oleh fungsi itu sendiri. Nah, tipe data nilai balik fungsi sesuai dengan yang didefinisikan oleh fungsi itu sendiri. Nah, jika tipe datanya integer, maka nilai baliknya juga harus integer. Jika tipe datanya string, maka nilai balik yang dikembalikan juga harus berformat string. Nah, karena fungsi memiliki nilai balik, maka ketika nama blok fungsi tersebut dipanggil di dalam struktur program, bisa kita anggap itu adalah sebuah nilai, bukan rangkaian struktur perintah program. Jadi, sama halnya ketika kita ingin memproses angka atau kata, karena sebuah proses. Blok fungsi baru akan diproses ketika ada kode program yang memanggil fungsi tersebut. Nah, untuk memproses blok fungsi, maka fungsi tersebut harus dipanggil di dalam struktur program. Kita sudah membuat fungsi, misalkan fungsi jumlahkan. Nah, variabel A, B, C, D. Integer, 3 integer. Nah, kemudian di bawahnya ada return. Nah, kemudian ada lagi fungsi rekursif. Nah, kalau fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri atau pemanggilan fungsi yang bersangkutan di dalam struktur fungsi itu sendiri. Misalkan jumlahkan. Nah, struktur fungsi jumlahkan yang kita buat itu memanggil fungsi jumlahkan gitu. Nah, kemudian untuk mendefinisikan fungsi ya. Nah, struktur fungsi sama dengan struktur algoritma. Nah, yaitu header yang berisi nama fungsi. Nah, dan spesifikasi fungsi. Nah, bagian deklarasi dan badan fungsi. Jadi setiap fungsi memiliki nama unik serta daftar parameter. Nah, di sini kita bisa lihat notasi algoritma untuk mendefinisikan fungsi. Nah, di sini function ya. Kemudian nama fungsi. Nah, kemudian input data parameter gitu. Tipe dan hasil. Nah, kemudian ada deklarasi. Nah, untuk contohnya saya sudah kirim ya di Aidu ya untuk latihannya. Itu ya. Untuk contoh-contohnya. Dan untuk pertemuan hari ini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Tugas kelompok itu terdiri dari minimal 2 orang ya, maksimal 3 orang. Gitu. Jadi tugas kelompok kan biasa presentasi. Nah, sekarang presentasinya kalian cukup membuat video ya. Nanti ada link Google Drive ya. Google Drive. Di videonya masukkan Google Drive, nanti linknya dikirim ke email saya atau di Aidu ya, dikirim di Aidu linknya gitu ya, untuk nanti dinilai gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.